من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالدكم ووالدتنا ووالدكم ووالد المسلمين خصوصا حبيب محمد هدار حبيب محمد بن عبد الله هدار الشيخ أبو بكر بن سالم ومن عمر هذا المسجد وعبد الله في سابقا وحقا ووالدينا ووالدكم ووالدتنا ووالدكم ووالد المسلمين. الله تغشاهم ورحمة فرسهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في الدار آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر على الحاضر والبادي رواه البيهقي. Zakat fitr itu adalah wajib bagi orang yang hadir tinggal di daerah kota wal badi maupun daerah pelosok sakinil badiyah. Hadis ini menerangkan tentang masalah zakat fitir atau yang dikenal dengan fitrah, kalau bahasa Indonesia fitrah. Zakat fitir juga disebut zakatul badan, menzakati anggota badan. Wajib bagi setiap muslim untuk menzakati badannya, dia dan yang ditanggung nafkahnya, istri, anak-anaknya yang belum balik, dan juga orang tua yang tidak mampu bekerja. Zakat fitrah itu diwajibkan bagi setiap jiwa satu sok. Satu sok itu ukuran kilonya kira-kira 2,7,5. Lebih hati-hati dibuat 3 kilo. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan dengan beras yang layak. Fitrah. Zakat fitrah. Dengan beras yang layak. Beras yang layak yang dimaksud di sini jangan yang terlalu murah. Berasnya pitik dikasihkan manusia. Dan tidak wajib dengan yang paling mahal. Cuma kalau mau mengeluarkan yang paling mahal itu adalah lebih afdal, artinya lebih gede pahalanya. Zakat fitrah ini diwajibkan bagi orang yang dia hidup ada di hari Ramadan dan di bagian bulan Syawal. Ramadan itu habis kalau tenggelam matahari. Berarti masuk malam 1 Syawal.
Lah, kalau ada anak misalnya lahir jam 5 sore, hidup sampai jam 7 malam, malam hari raya, jam 5 sore akhir hari Ramadan, hidup sampai jam 7 malam hari raya, berarti pernah hidup di Ramadan, pernah hidup ada di Syawal. Terus mati anak itu. Setelah itu wajib difitrahi. Wajib difitrahi. Lah kalau lahirnya setelah tenggelamnya matahari jam 7, berarti tidak pernah hidup ada di Ramadan saat itu. Tahun itu tidak wajib difitrahi. Paham nih ya? Setiap jiwa harus, masih cilik. Setiap orang ukurannya anggap 3 kilo, lebih ihtiyat, lebih hati-hati. Kalau misalnya suami, dia niati zakat fitrahnya dia. Istri, suami yang niati zakatnya fitrahnya kenapa zakat fitrah istri itu ditanggung suami? Gimana kalau mengeluarkan sendiri, minta izin dulu. Gimana kalau niat sendiri, minta izin sama suami, Mas, izin tak niati. Atau suaminya ngizini, Dek, tak izini kamu niati zakat fitrahnya kamu. Kalau mengeluarkan sendiri tanpa izin suami, enggak sah. Karena kewajibannya suaminya melarat. Istrinya punya duit, gimana? Enggak wajib istri mengeluarkan zakat dirinya sendiri. Tapi sunnah mengeluarkan karena ada khilaf. Taib. Anak yang belum balik, dikeluarkan zakat fitrahnya oleh bapaknya, diniati. Tapi kalau niat sendiri gimana? Kalau anak tadi itu mumayyiz. Tahu mumayyiz enggak? Mumayyiz itu anak kecil belum balik tapi bisa istinja sendiri, bisa pakai pakaian sendiri, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri. Itu paling afdolnya agwal, paling ahsannya agwal. Ada pendapat macam-macam di situ. Kalau anak tadi itu niat sendiri nggak sah, kecuali kalau diizini sama si bapak tadi itu. Niat ono, bapak sing niati. Tapi anak yang sudah balik, bapak ndak bisa ngeluarkan zakat fitrah anaknya. Diniati sama bapak nggak cukup. Caranya kongkon niat dewi. Berasnya kasihkan anaknya. Berasnya dikasih anaknya. Nak, iki beras tak kasih kau. Niatono zakat fitrahmu keluarkan. Atau bapaknya minta izin sama anaknya yang sudah balik. Nak, izin ya. Bapak mengeluarkan zakat fitrahmu tak niati pisan. Tanpa izin bapaknya mengeluarkan zakat fitrah anak yang sudah balik, maka enggak sah. Izinnya bi anaknya. Kenapa? Tanggungan anak yang sudah balik itu adalah lepas daripada orang tua. Kadang-kadang suaminya kerja ada di Saudi, kerja di Malaysia. Gimana? Ibunya niatkan zakat fitrah untuk anaknya yang kecil-kecil
sama zakat fitrahnya dia tidak sah. Karena itu suaminya harus ngasih izin. Dek, tak izini kamu mengeluarkan zakat fitrahnya kamu ya, ini duitnya untuk beli beras atau dikasih berasi. Nanti anak-anak kamu niat no tak wakil no sama kamu zakat fitrahnya. Ngomong ngono. Setiap tahun tak wakil no sama kamu juga begitu niatono sendiri setiap tahun. Karena itu kalau mau pergi jauh, belajar ilmu fikih dulu. Akhirnya setiap tahunnya ndak sah nanti zakat fitrahnya. Paham nih ya? Ini banyak yang keliru sebabnya. Zakat fitrah ini dikeluarkan pada malam hari raya boleh setelah terbenam matahari. Afdolnya setelah subuh sebelum sholat hari raya, afdolnya. Tapi kalau dikeluarkannya sebelum itu bulan Ramadan wis dikeluarkan zakat fitrah, tidak apa-apa. Asal diniati takjiluz zakah, niat mengawalkan, mendahulukan zakat, tapi syarat-syaratnya dawa. Gimana kalau dikeluarkan setelah sholat id? Boleh menurut madhab Syafi'i. Tapi sebagian pendapat menyatakan nggak bisa. Tapi kalau sudah hari raya sampai terbenam matahari, mari sholat tidak dikeluarkan sampai terbenam matahari sampai maghrib, berarti zakat fitrahnya itu qadha. Dosa hukumnya kalau sengaja. Paham nih ya? Zakat fitrah itu diberikan kepada siapa? Ya orang yang berhak menerima. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Amil zakat, dengarkan baik-baik. Amil zakat itu harus diresmikan oleh pemerintah. Masjid membuat amil zakat nggak iso. Organisasi membuat amil zakat nggak bisa. Karena itu bukan disebut amil zakat tapi penyalur zakat. Penyalur zakat. Lah kalau penyalur zakat sifatnya adalah jadi wakil. Karena itu dia harus menerimanya dengan lafadz taukil. Tak wakilkan ini Pak untuk membagikan zakat saya. Lah kalau memang duit menyediakan beras, Pak saya wakilkan sampean untuk membelikan saya beras dan niatkan serta membagikan. Gitu. Kemudian si yang menerima tadi itu niati, tak niatkan ini untuk zakat fitrahnya si fulan, si A, si B. Hati-hati aja asal dibagi. Kadang-kadang asal ngelompok ngono dok. Tidak boleh, tidak dingerteni nanti tambah dosa. Lah kalau keliru nantinya domain dia wajib nanggung ngetokno yang sah. Hati-hati. Zakat fitrah kalau sudah diterima oleh penyalur,
hati-hati jangan sampai kembali lagi kepada orang yang mengeluarkan zakat fitrah tadi itu bagiannya. Kemudian juga jangan sampai kembali lagi bagian zakat fitrahnya kepada orang-orang yang dalam tanggungan nafkahnya yang wajib dinafkahi. Kadang-kadang orang itu penyalur zakat fitrah saenake. Dikelompokno dicampur jadi satu. Terus mari ngono dibagi rata seluruh desa. Loh, nanti akhirnya apa? Zakat fitrahnya tadi itu kembali kepada orang itu sing ngetokno. Walaupun sak genggem. Ndak sah nanti. Paham nih? Nggak bisa kalau model begitu, nggak bisa. Karena itu sampean kalau mau jadi penyalur zakat fitrah caranya ini. Dari kampung A di kelompok no, dari kampung B di kelompok no, dibagi, diwalik. Itu diijoli lah, diijoli kan berarti tidak ngetok no. Ya, diatur begitu. Cuma hati-hati. Loh, di situ ada istrinya yang kedua. Di kampung yang satunya tadi itu, balik maneng nanti. Karena itu setiap ada satu kantong zakat fitrah catatan jenenge sing teliti sampean. Jangan sampai kembali yang wajib dinafkahi kepada orang-orang yang wajib dinafkahi oleh si pengeluar zakat tadi itu. Maka hati-hati, jangan sampai keliru. Lah terus amil zakatnya dapat bagian? Enggak. Ini bukan amil zakat, penyalur kok. Ini wakil. Enggak boleh dibuat begitu. Lah terus gimana caranya? Loh, lek kon ancene orang yang berhak menerima, ya langsung terimun, Pak, ini zakat untuk saya. Saya berhak menerima, tidak apa-apa. Atau misalnya satu orang yang dia tadi itu menjadi penyalur, kemudian yang lainnya dibagai juga zakat fitrah kalau memang termasuk golongan fakir miskin. Jadi, ya, agak sing keliru. Zakat fitrah dikasihkan ustadz, dikasihkan kiai, boleh asal kiainya fakir atau miskin. Lah kalau ustadznya tadi itu kaya, kalau kiainya itu kaya dikasih zakat fitrah tidak boleh dan tidak sah kecuali untuk penyalur. Lo itu kan termasuk wa fisabilillah. Fisabilillah itu bukan ustadz tapi orang yang perang membela agama dan sukarela. Lo ada gol, ada pendapat, jangan berfatwa kecuali dengan yang muktamad. Jangan pakai gol dhaif untuk kepentingan diri sendiri. Ojo jadi ustadz pengecut. Kita ngajari ndak begitu, dolekno pendapat-pendapat yang lemah hanya untuk kepentingan diri. Hati-hati nang tanggung jawab dina kiamat kon. Jangan diberikan kepada ustadz yang tidak berhak. Tak boleh. Nah, karena itu saya lihat ada beberapa kekeliruan dalam penyaluran zakat ini. Bagi-bagi zakat fitrah, kadang-kadang bagi sendiri. Ada orang-orang rombongan itu ya, cari zakat fitrah. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang yang sah tasarrufnya, yaitu orang yang udah balik. Arek cilik-cilik dikasihi, lo nggak sah nanti, nggak sah.
Karena itu diberikan kepada orang yang sudah balik dan berhak menerima. Arek cilik-cilik kadang-kadang nggak mau kresek semuanya itu. Dikasihkan zakat fitrah kepada dia, tidak oleh. Karena nggak sah muamalah jual beli dengan dia. Tidak sah tasarrufnya. Caranya gimana? Piro bu anaknya sampean? Anak saya 4 bib, kayak ono petang cintung. Nih sampean sama anaknya sampean tak kei. Tidak apa-apa. Jangan dikasihkan kepada anak yang kecil, iso ndak sah nanti. Paham sampean ya? Karena itu harus diilmoni, bukan hanya asal mengeluarkan begitu saja. Bukan asal mengeluarkan begitu saja. Zakat fitrah ini harus berupa makanan pokok. Gimana kalau zakat fitrah duit? Gak apa-apa itu. Menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Enak iki lho kalau fatwa. Kenapa? Masjidnya sih durung mari. Musolanya belum selesai bangunan. Jangan kamu berfatwa di luar mazhab lagi. Sampai harus tahu zakat fitrah yang dalam madhab Abu Hanifah boleh dengan selain makanan pokok itu ukurannya dengan gandum, bukan dengan beras. Gandum luwe larang atur gane. Nggak benar, karena itu banyak orang menyalahgunakan oleh gini. Jangan pakai gol-gol yang dhaif kalau berfatwa, Ustadz. Harus pakai gol yang mu'tamad. Biar orang-orang ini kena kabeh ibadahnya dan sah semua ibadahnya, tidak sampai mempermainkan gol-gol tadi itu. Tidak boleh begitu. Karena itu yang jadi panitia zakat harus ikut penataran dulu, penyalur zakat, biar tidak keliru. Insya Allah mungkin akan kita adakan nanti penataran penyalur zakat fitrah. Kurban juga begitu, kadang-kadang keliru. Enak lho ge mayoran dewi. Kurban juga begitu, nyembelihnya itu juga harus diniati. Juga asal potong-potongan, wis dekek ndek masjid kono wis ndak apa-apa. Lah terus niatnya asal dipotong begitu. Niatnya kurban untuk siapa ini? Kurban itu ada yang kurban wajib, ada yang kurban sunnah. Tata caranya ada lain-lain. Karena itu jangan main-main ada di sini. Kalau sampean tadi itu tidak sesuai dengan ilmunya, iso ndak salah ibadahnya orang yang sudah pasrah sampean, ndak sah sampean nanggung. Zakatnya sak desa iso keliru kabeh, kamu yang harus nanggung. Karena itu jangan asal-asalan. Kadang-kadang masjid asal-asalan, ayo nggak panitia zakat tapi tidak belajar. Ayo nggak panitia kurban tapi tidak belajar. Belajar dimi. Belajar dulu diilmoni baru begitu. Ini banyak yang keliru ya, banyak yang keliru. Zakat fitrah ini penting sekali ya. Karena kata Nabi, amalnya manusia di bulan Ramadan ini masih gantung, Mbak. Belum sampai diterima oleh Allah sampai orang itu mengeluarkan zakat fitrahnya. Kalau mampu itu gimana? Apa sugih? Enggak. Mampu ini keperluan dia dan yang wajib dinafkahi. Keperluan dia dan yang wajib dinafkahi untuk makan dan pakaian dan tempat tinggal yang layak, cukup untuk malam hari raya dan hari rayanya.
untuk 24 jam. Kalau sudah cukup masih lebih dan tidak ada tanggungan utang, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau punya utang langsung gak bayar utang dimi. Karena sampean ibadah ini kalau sik duwe utang bahaya besar. Apalagi kalau utangnya sudah jatuh tempo waktu bayar, ditunda-tunda dosa, masih haji. Enggak boleh. Ditunda-tunda enggak boleh. Wajib dibayar. Terus gimana sekarang zakat fitrah? Ya tono. Pertama, dirinya sendiri, suami. Kedua, zakati istri. Ketiga, zakati anak yang belum balik. Keempat, bapak dan ibu yang tidak mampu, itu dizakati. Zakat ono apa itu? Lek mampu. Beb, saya tidak mampu tapi saya nerima zakat. Wake berhasil. Paham nih ya? Dan berarti mampu. Setelah menerima zakat mampu tono zakatmu. Paham nih? Loh, zakat itu kalau diberikan kepada saudara sendiri tidak apa-apa, boleh, bagus malahan. Kalau memang saudaranya tidak mampu. Alhasil semuanya harus sesuai dengan ajaran. Itu asal bagi-bagi. Subhanallah. Islam itu termasuk agama kemasyarakatan nggih. Kalau malam hari raya berasih, ojo sampai orang-orang muslim ini kekurangan beras. Hari raya Idul Fitri, kalau hari raya Idul Adha sing sugih ayo biar makan sate kabeh. Sini ndak suket tok ae dipangan. Kangkung, bayem, dadi barongan weteng nih. Biar satu saat juga makan makanan yang nikmat. Subhanallah, indah Islam. Indah Islam. Karena itu setiap manusia harus zakati awak. Nggih, dizakati. Hadirin sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang misal punya sepeda motor, baju ada 10, kursinya ada, kemudian tapi dia merasakan saya tidak punya duit untuk beli beras. Ya dolen sebagian pakaianmu. Kamu kan cukup dengan 1 atau 2 pakaian untuk mengeluarkan zakat fitrah. Lah kalau kamu termasuk golongan orang fakir miskin, saya ini tidak bekerja, Beb, nganggur, belum ada pekerjaan, atau punya pekerjaan masih belum cukup untuk keperluan. Ya terima zakat fitrahnya orang, setelah itu niatono mengeluarkan untuk zakat fitrahnya kah? Kamu. Bukan berarti gugur zakat fitrahnya. Hati-hati. Ukuran di Indonesia ini insya Allah wajib kabeh ini zakat fitrah ini wajib. Selain wajib zakat fitrah juga banyak yang berhak menerima zakat fitrah.
fitrah. Gimana kalau dibagikan segoi? Tidak oleh. Berasnya. Lah kalau sudah miliknya sampean saya jual. Kalau sudah dikasihkan kemudian dijual, tidak apa-apa dijual. Tidak apa-apa kalau sudah miliknya. Mau dijual, mau dikai lontong, mau dikupat, terserah sudah. Terserah. Baik, apalagi yang perlu dibahas ini zakat fitrah ini. Ya. Alhasil semua amalan Ramadan itu bergantung dengan zakat fitrah. Tapi ngetok noe juga yang tertib. Kadang-kadang tidak tertib. Ada orang itu kadang-kadang ngetok no zakat itu sampai dipamer-pamer no. Lah ini tidak benar. Eman. Kalau sampean ngetok no duit, ngeluarkan duit itu untuk bisa dicontoh atau barang untuk dicontoh sama yang lainnya nggak apa-apa. Misal. Ayo, urunan sekarang untuk dakwah, bangun masjid ini perlu sekarang duit kira-kira 200 juta. Ayo urunan, saya Habib 50 juta supaya nyontoh sing liyane. Saiki 50 juta ki engke 50.000 ya isine ya. Orang kaya-kaya misalnya, saya Habib 50 juta. Yang saya juga wis sama wis 50 juta. Saya 50 juta. Wah, wong papat tok cukup. Enggak apa-apa kalau niatnya untuk dijon. Tapi kalau niatnya pamer, jangan, percuma. Kenapa? Enggak ikhlas. Kalau ingin dipuji, diketahui sama orang, itu namanya enggak ikhlas. Ya, syaratnya amal itu bisa diterima oleh Allah, syaratnya ibadah itu bisa diterima oleh Allah adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlisina lahuddin. Urusan agama, Pak, jangan ada dicampuri dengan pingin diketahui, pingin dikenal, pingin. Ojo wis, hanya karena pingin ridho Allah, pingin pahala dari Allah. Begitu urusan ibadah. Pun tak kasih cerita orang yang kaya hati. Sampean ojo jadi orang yang melarat Pak dohirnya, tapi melarat batin ini pisan. Kadang-kadang melas-melasan ngarepe orang. Kenapa? Cik ini disaakeni sama orang. Lah kalau disaakeni sama orang, antuk ake penipu. Di mukanya orang pincang. Biar dikasih sama orang. Tapi kalau sudah ada orang, Melayu nih cepet. Apa mana yang maling nyopet? Ini tidak benar ini. Sampean kalau ngasih sesuatu, cari orang yang dia melarat tapi punya harga diri. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang nggak paham dipikir orang-orang kaya. Kenapa? Karena dia tidak gampang minta. Yahsabuhumul jahilu minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum. Padahal wajahnya pucat karena belum makan. Kurus badannya karena kurang gizi. Tapi tetap dia senyum, tetap dia tidak minta. Wah, iki orang perhatikan. La yas'aluna nasa ilhafa. Dia nggak pernah minta-minta kepada orang, apalagi melas-melasan, maksa-maksa.
Cari orang begitu. Kalau sudah orang banyak wadul, kalau ada orang sudah banyak ngersulo, siki berarti banyak nipunya, banyak goroi, banyak bohongnya. Cari orang begitu itu paling afdol itu, apalagi kerabat, tonggo diperhatikan. Nah, tak ceritanya orang Sugiyati. Ada Ali bin Musa. Ali bin Musa, Ali Ridha bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain. Ali Ridha ini, Sayyidina Ali Ridha ini orangnya agak kehitam-hitaman, turunannya Rasulullah. Zuhud, sholat ada di Masjidil Haram, sholat dia. Saat itu pemimpin Harun Rasyid, kalau bahasa sekarang presidennya, khalifahnya, masuk Masjidil Haram. Harun Rasyid itu paling senang dengan kelihatan orang-orang ibadah, suka bagi-bagi duit. Orang-orang soleh ulama suka dikei duit gitu. Dilihat orang ini tidak mandek-mandek, sholat dikir, sholat dikir, sholat dikir. Akhirnya, wah, ini orang hebat, tak kasih duit banyak wis. Ditaruh dulu duitnya itu bukan kertas, dinar dari emas atau dirham dari perak, logam, dikasih sak gebek ada di sejadahnya dia. Ini orang masih sholat. Setelah salam didelok ono duit. Kira-kira kalau sampai ini apa? Insya Allah sembahyangnya dibatal no. Gara-gara duit. Tapi kelihatan duit ini, diambil sejadahnya, dibuang duit ini, keracak. Terus langsung sembahyang, Allahu Akbar. Sebelum dia sholat nyatakan, Pak, Harun Rasyid presiden ini, dia nggak tahu mungkin waktu itu, Pak, jangan ganggu ibadah saya dengan dunia ya. Seandainya dunia seisinya digantikan dengan ibadahku, saya tidak mau. Allahu Akbar, sembahyang. Kaget Harun Rasyid, kok ada wong sungi kok gini ya? Kok tidak ada orang pasuran seperti gini ya? Harun Rasyid ini kaget, dipilih sama si raja ini duit ini yang tadi dibuang. Betapa mulianya yang membuang uang dinar dan betapa hinanya yang mengambili, kata dia. Masya Allah, ini Sugiyati nggih. Sugiyati. Nah, kalau kita Allahu Akbar eling duit. Misal Allahu Akbar dompet lugur. Kira-kira sampean mikir Fatihah ya atau ngelirik dompet terus? Hah? Kadang-kadang Allahu Akbar mikir sandal jepit. Cik murai sholatih. Kok murah bener ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai lihat mereka, Masya Allah, nilai ibadah lebih tinggi daripada segala-galanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan hati kita disembuhkan daripada segala penyakitnya. Amin, Allahumma amin. Panjang umur, sehat walafiat zahir maupun batin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah
كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ويقضى عليك فإنه لا يذل من يعز وعليك تبارك وتعالى. فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة. أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا. نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول عليه عبد والصحب عدد طش السحب والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام والحمد لله رب العالمين. شر الفاتحة.